Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai kelas pada hari ini, pada pertemuan hari ini, lebih baik alangkah lebih baik kita berdoa. Kenapa? Agar pelajaran kita dapat di pagi hari ini dapat diserap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar apapun yang terjadi. Seperti kondisi saat ini, walaupun kita tatap muka tidak sepenuhnya, ada sesi-sesi waktu kita harus tetap semangat, selalu bersyukur dan harus bersabar dan mampu melewati masa pandemi. Itu untuk murid-murid yang sedang belajar online saat ini. Baiklah, pada pertemuan pertama hari ini, Bapak akan langsung to the point saja. Hari ini kita akan belajar tentang resensi buku. Tahu apa itu resensi buku? Tidak, Pak. Baik, Bapak akan jelaskan. Resensi Bapak bagikan 3 bagian. Ada 3 yang harus kalian tahu. Dari hal-hal resensi ini yang harus kalian tahu adalah pengertiannya, sistematikanya, dan manfaat resensi itu sendiri. Kenapa demikian? Ya, seperti yang kalian tahu, seperti yang kalian dengar di TV, medsos, media cetak, resensi itu sering ada di media-media tersebut. Dapat dikatakan resensi yang pasti itu adalah menilai baik buruknya sebuah karya. Kenapa hal tersebut? Tentu seperti yang kita lakukan sehari-hari, nonton TV ya. Pernah nonton TV? Pernah. Melihat iklan? Pernah. Itulah yang namanya resensi. Itulah yang namanya resensi. Kenapa? Ia menayangkan, menuliskan baik buruknya suatu karya dalam bentuk visual maupun tulisan. Daripada itu, resensi harus bersifat objektif, tidak subjektif. Ada yang tahu kenapa? Ada yang bertanya? Saya, Pak. Silakan. Apa itu sifat objektif dan subjektif? Pertanyaan bagus saja Bapak bahas. Kenapa resensi itu harus bersifat objektif, tidak boleh subjektif? Tentu saja, karena subjektif itu adalah menilai suatu karya tanpa ada dasar, fakta, dan data, melainkan menilai suatu karya karena perasaan, selera orang, kenalan, atau asumsi pribadi. Contohnya, sahabat kamu, keluarga kamu, atau pacar kamu mungkin, tanpa menilai data atau faktanya dulu, hanya langsung berkata, bagus sekali, ini sangat saya suka sekali, kan? Itu tidak kompeten namanya. Itu yang namanya ini dinamakan dengan penilaian subjektif. Itu tidak berdasarkan dengan data atau fakta. Sebaliknya, objektif itu adalah menilai suatu karya berupa tulisan ini, sebuah resensi ini berdasarkan data atau faktanya yang dengan penuh pertimbangan, jujur, aktual atas yang ia amati. Ada yang ingin ditanyakan, Bos? Cara menemukan resensi tersebut. Oh kita belum bahas ke situ ya. Oke. Setelah dari resensi, pengertian resensi, kita lanjut ke sistematika resensi. Apa itu sistematika resensi? Cukup Bapak simpulkan 4 saja. Ada 4 bagian yang kalian harus ketahui dalam sistematika resensi. Yang pertama, judul buku, identitas buku, isi resensi buku, dan terakhir adalah penutup. Judul ini harus memuat sesuai dari buku dan isi yang kalian resensikan. Ya, yang pertama tentunya harus bersifat aktual atau nyata. Kualitasnya baik atau sering kita dengar bestseller, atau belum diresensi sama sekali dan merupakan
buku terbitan cetakan pertama. Setelah dari judul itu, kita akan lanjut ke pembahasan yang namanya identitas buku. Seperti yang kalian ketahui, dari judul tersebut ada 4 bagian. Nah, sedangkan identitas buku ini banyak bagiannya yang perlu kalian ketahui. Untuk menentukan suatu judul resensi, kita harus menentukan judul, harus tahu judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, cetakan buku itu tersebut cetakan yang keberapa, tahun penerbitnya kapan, apakah buku itu sudah ada ISBN atau berapa lembar halamannya. Itu yang lebih penting, berapa lembar halamannya. Karena dari halaman suatu buku yang ingin kalian resensikan sangat mempengaruhi daya tarik atau daya pikat para pembeli untuk membaca. Contohnya, suatu buku tebal itu, ada buku tebal dan seorang pembaca tersebut langsung memberikan reaksi, wah, buku ini tebal banget, sepertinya referensi pengetahuan wawasan ini ada semua di sini. Nah, mindset seperti itu sangat ambisi dari seorang pembaca. Maka dari itu, halaman dari sebuah buku sangat penting. Setelah Bapak menjelaskan dari judul buku, identitas buku, kita lanjut ke isi buku tersebut. Untuk menentukan isi resensi, apa yang harus kita lakukan? Tentunya dalam hal ini kita harus memulai namanya sinopsis, ringkasan yang dapat mewakili secara garis besar tentang buku tersebut. Yang penting harus relevan. Dan yang terakhir bagiannya itu adalah penutup. Penutup di sini adalah sebagai 3 bagian. Bahan pertimbangan. Kenapa disebut dengan bahan pertimbangan? Karena bahan pertimbangan di sini tentunya dari pembaca ke pembaca lain, dari ulasan demi ulasan, sangat penting demi progres buku tersebut. Dan yang kedua, promosi buku. Kenapa saya sebut promosi buku? Karena ulasan setiap kalian yang melakukan itu termasuk memberikan insight tersendiri terhadap resensi buku tersebut. Terhadap buku tersebut tentunya mempunyai nilai jual yang meningkat terhadap ulasan yang kamu berikan. Dan tidak ada ruginya pula dari kamu memberikan ulasan yang baik, kamu akan mendapatkan namanya benefit. Tapi tidak semua juga sih yang setiap buku akan memberikan benefit terhadap pembaca yang memberikan ulasan yang baik. Jadi apa pertanyaan aku tadi? Cara menemukan identitas buku. Cara menemukan identitas buku, bagus sekali. Itu tidak Bapak jelaskan ya. Jadi Bapak akan jelaskan cara menentukan identitas buku. Kalian caranya adalah pertama kali kalian membuka buku pada halaman pertama di kata pengantar terdapat lagi di sana. Biasanya pada umumnya sebelum kata pengantar ada identitas buku berupa rincian atau memuat tabel yang memuat tabel sebuah deskripsi buku tersebut, atau identitas buku ini sering ditempatkan di tempat yang khusus memang untuk menampilkan identitas buku tersebut. Itu saja ya. Sudah paham? Sudah. Baik, Bapak lanjutkan materi ya. Sebelum lanjutkan materi, Bapak sempat terpikir ke sesuatu tentang resensi buku ini. Kenapa tidak? Setiap ingin Bapak membahas yang namanya buku, pasti identik dengan membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Hal itu sudah sangat sulit saya jumpai, karena di sini zaman milenial ini, zaman pandemi ini pula sangat jarang. Tapi tidak tahu bagaimana cara mengeksplorasi hal tersebut. Indonesia ini mempunyai peluang-peluang yang sangat tinggi dalam hal belajar. Namun, itu tergantung dari tenaga pendidiknya, bagaimana ia harus memberikan motivasi terhadap peserta didiknya. Sedikit saran dari saya, hal-hal yang muat kamu dalam resensi buku tersebut, kamu harus mengelompokkan list. Setiap yang kamu evaluasikan atau setiap bahan yang ingin kamu resensikan, dari judul, identitas, isi, maupun penutup pada resensi tersebut, kamu harus membuat list. Agar apa? Agar tidak lupa, agar ingat setiap yang kamu catat tersebut terdapat ada kelompoknya masing-masing. Oh, ini judulnya
seputih hati tercabik misalnya. Dan yang keduanya itu adalah bagian kolom kedua, identitas buku tersebut. Identitas buku tersebut dari buku novel seputih hati tercabik tersebut, kamu tinggal menempatkan identitasnya pada kolom tersebut. Dan seterusnya pada kolom-kolom isi resensi dan penutup. Itu saja. Bapak rasa materi hari ini itu nggak terlalu banyak sih, tapi Bapak ingin bertanya lagi pada kalian. Masih adakah materi resensi yang belum kalian pahami? Masih adakah yang ingin kalian tanyakan? Saya tidak suka membaca, namun pada saat saya meresensikan buku sangat sulit menulis dari awal dan mengeditnya sekaligus. Kenapa bisa begitu, Pak? Pertanyaan yang sangat konkret. Kenapa Bapak berkata begitu? Karena pertanyaan Agustini adalah menyambut kata dari pekerjaan yang dilakukan dua sekaligus. Kenapa? Ia menulis sambil mengedit. Bagaimana tidak? Hasilnya tidak maksimal. Karena setiap kita menulis, contohnya dalam awal paragraf dia sudah salah. Awal paragraf dia sudah salah menulis dan langsung melanjut mengedit kata-kata. Itu tidak efisien karena itu malah menambah pekerjaan 2 kali lipat dia. Itu tidak akan selesai, sangat tidak efisien dan tidak memberikan solusi. Jadi saran Bapak, solusi untuk para pemula, untuk para murid tercinta Bapak kali ini, ya, hanya itu. Jangan lakukan 2 pekerjaan sekaligus. Kalau Anda ingin menulis saja sampai selesai, sampai maksimal, sampai kalian keluarkan apa yang kalian pikirkan, tuangkan pada tulisan tersebut, pada karya tersebut. Lalu setelah selesai, setelah maksimal Anda melakukan tulisan tersebut berupa menulis itu, jadi yang terakhir adalah mengedit. Setelah melakukan tulisan, kalian harus mengedit. Kenapa? Karena dengan mengedit, kita harus membenarkan apa yang salah pada tulisan kita. Baik itu kosakatanya, relevansi paragraf, isi pada cerita itu apakah sangat cocok atau tidak dengan tema bukunya. Ya, itu harus diperbaiki. Dan penggunaan bahasa yang baik dan benar itu harus ada. Itu yang harus dilakukan dalam mengedit. Jadi saran Bapak, ingat Bapak ya, ingat, setiap melakukan pekerjaan, lakukanlah 1 terlebih dahulu. Jangan langsung 2 sekaligus, itu sangat tidak efisien. Jadi, masih ada pertanyaan setelah Bapak? Masih, Pak. Apa saja yang harus dipersiapkan secara fisik, batin, dan mental dalam resensi buku? 100 untuk kamu. Kenapa begitu? Karena kamu yang selalu bertanya. Itu adalah siswa yang sangat saya banggakan. Aktif dalam belajar. Apa yang harus kita siapkan dalam resensikan buku? Tentunya kita harus siap pikiran. Siap pikiran, siap tenaga, siap waktu, dan juga harus membaca buku wawasan. Maksud Bapak, wawasan membaca kamu itu harus luas. Sebelum kamu mulai meresensi, kamu harus rajin membaca. Banyaklah membaca. Karena dengan banyak membaca, pikiran, tenaga, dan waktu kamu harus standby, harus stay. Kalau dari waktu, tenaga, dan pikiran kamu sudah standby, sudah siap, wawasan membaca yang akan menentukan wawasan yang membaca akan menentukan sebuah karya tulisan kamu itu, sebuah tulisan yang kamu resensikan terhadap buku tersebut. Dari situlah yang akan menghasilkan usaha kamu dalam meresensikan buku tersebut. Ingat, pelajaran hari ini resensi buku sangat intens dengan keadaan sekarang. Kenapa tidak? Ya, banyak orang meresensikan buku tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang Bapak sebutkan tadi, baik unsur pengertian, sistematika, dan manfaatnya. Jadi, saran Bapak, untuk kelas hari ini, banyak-banyak membaca, rajin-rajinlah membaca, kuasailah. Dengan begitu, merupakan kunci utama untuk kamu membuka yang namanya menulis. Dengan begitu, tuntutan menulis kamu akan terpenuhi, akan terkabulkan. Dengan terkabulkan dan terpenuhi, maka kamu akan menjadi namanya penulis handal. Ingatlah, rajin membaca. Ibarat kata, ada pepatah yang mengatakan, buku adalah jendela ilmu. Memang benar. Percuma
kalau kita tidak membaca buku tanpa usaha, hanya melihatnya saja tanpa memahami, tidak mendapatkan ilmu yang berfaedah. Jadi itu saja dari Bapak penyampaian materi resensi buku hari ini. Terima kasih sekali kepada Agus Subhan yang sudah melontarkan pertanyaan yang sangat to the point sekali, sangat memberikan manfaat untuk kita semua dalam resensi buku hari ini. Baiklah, materi resensi buku akan Bapak akhiri hari ini. Semoga kita minggu depan dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.